warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartini, SIKOM MIKOM. Saya merupakan dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Public Relation. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya menggunakan sistem pengajaran DIA atau merupakan singkatan dari Delivery, Interaksi, dan Assessment dalam sistem pengajaran saya. Delivery di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa untuk belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaksi yaitu kegiatan di mana tatap muka antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengajaran, yaitu membahas materi kuliah yang dilakukan di dalam kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah asesmen. Nah, sebagai dosen, saya memberikan tugas-tugas terstruktur yang direncanakan. Misalnya, membahas suatu topik atau artikel, kemudian kuis, ya, dan juga menyelesaikan kasus-kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Public Relations. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Komunikasi dengan bobot 3 SKS dan berada pada semester 1. Mata kuliah Public Relations ini akan membahas yang pertama, konsep dasar Public Relations, ciri-ciri, fungsi, dan juga peran Public Relations. Yang kedua, konsep komunikasi dalam PR. Fungsi komunikasi, unsur, model, dan elemen komunikasi. Yang ketiga, esensi manajemen dalam public relations, dan fungsi manajemen. Yang keempat, public dalam PR. Nah, di sini nanti akan dibahas tentang public internal PR, public external PR, opini publik, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PR. Yang kelima, perencanaan program public relations. Yang keenam, identitas korporat, citra, reputasi, hubungan identitas, citra, dan reputasi. Yang ketujuh akan membahas hubungan-hubungan yang dilakukan oleh public relations. Ada media relations, ada community relations, ada government relations, dan juga ada employee relations. Kemudian mata kuliah PR juga akan membahas tentang corporate social responsibility atau CSR, dan juga cyber public relations. Sebelum melanjutkan terhadap aspek delivery, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan CPL dalam mata kuliah Public Relations. CPL ini akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK. Nah, dari CPMK ini kemudian nanti akan dijabarkan menjadi sub
sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, di mana seluruh capaian pembelajaran telah sejalan dengan profil lulusan program studi ilmu komunikasi. Memiliki karir sebagai profesional di bidang public relations, production house, broadcasting, dan juga media massa, termasuk reporter dan jurnalis. Capaian pembelajaran meliputi 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Pada aspek sikap, mata kuliah Public Relation ini masuk pada poin ke-9, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian pada aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian keterampilan umum yang kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan umum yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, keterampilan khusus. Pada keterampilan khusus ini, mata kuliah PR ini masuk dalam keterampilan khusus ke-9 dan ke-12, yaitu mampu menjalankan kegiatan proses komunikasi melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi. Kemudian mampu membangun hubungan dengan komunitas, dengan media, dengan pemerintah, dengan pihak swasta, ataupun lembaga swadaya masyarakat, serta mampu mengaplikasikan keterampilan komunikasi dalam memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan terkini. Pada aspek pengetahuan, ini masuk pada P7, yaitu konsep umum dan metode aplikasi etika dalam proses komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Selanjutnya, dari sub CPMK kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan ini tidak termasuk dalam ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Kemudian, dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut sebagai CPMK, di mana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep public relations. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menyebutkan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh public relations. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami bagaimana caranya perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan media. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami strategi media relation dalam aktivitas yang dilakukan PR. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun sebuah program kerja public relations yang terarah, solutif, bertanggung jawab, dan mempresentasikan program kerja yang telah disusun secara lugas dan jelas. Selanjutnya, dari CPMK kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung mata kuliah ini. Adapun sub CPMK adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan kehumasan di perusahaan secara sistematis,
Mahasiswa juga mampu menggali informasi terkait kasus-kasus kehumasan secara mendalam dan rinci. Mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap permasalahan. Mahasiswa mampu menciptakan dan mengembangkan networking melalui program kerja PR yang telah dilakukan. Mahasiswa juga mampu menyusun program kerja kehumasan yang terarah, solutif, dan tanggung jawab. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur, buku referensi, dan juga mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada materi perkuliahan yang saya bawakan. Jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil penelitian dan pengabdian saya sendiri, jurnal nasional maupun internasional, di mana kegunaan dari jurnal ini adalah untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk dalam aspek interaksi. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SCL atau Student Centered Learning, di mana sistem SCL ini merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih kreatif dan inovatif. Sistem SCL ini terdiri dari pembelajaran interaksi berupa diskusi tentang studi kasus, dan juga pembelajaran kooperatif. Nah, SCL itu sendiri terdiri dari beberapa hal, termasuk interactive learning, yaitu pemaparan materi di dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, dengan cara berdiskusi, dengan cara mengangkat isu-isu atau tema-tema tertentu, kemudian dipresentasikan. Yang ketiga, menggunakan base case, dengan cara mengambil berbagai kasus sebagai contoh. Kemudian yang keempat adalah project-based cooperative learning. Misalnya, mahasiswa ditugaskan untuk mencari berita atau isu-isu terkini tentang pemberitaan sebuah perusahaan, kemudian membuat rilis di media massa terkait dengan kasus yang menimpa perusahaan tersebut. Platform yang saya gunakan yaitu LMS, di mana platform ini digunakan mahasiswa dalam mengisi presentasi di kelas, mengisi kuis, dan juga pengumpulan tugas. Nah, itulah model aspek interaksi yang saya terapkan dalam pembelajaran saya. Selanjutnya adalah aspek assessment, di mana di dalam aspek assessment yang saya lakukan, proses penilaian kepada mahasiswa itu dilakukan secara objektif dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Adapun poin-poin terkait dengan penilaian telah saya paparkan dalam kontrak kuliah sebelum proses perkuliahan atau pembelajaran di kelas dimulai. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaksi, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah Public Relations yang saya ajarkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita pertemuan berapa? 10 ya. Oke, hari ini kita adalah pertemuan 10.
nanti kita akan bahas tentang media relation ya. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi materi kita hari ini adalah media relation ya. Seperti biasa nanti untuk sesi diskusi ya, teman-teman bisa bertanya meskipun penyampaian materi ini belum selesai ya. Kita bisa terlibat dalam diskusi aktif. Begitu? Jadi, media relation adalah salah satu hubungan yang dilakukan oleh public relation. Kalian pernah dengar media relation? Pernah dengar perusahaan punya hubungan dengan media? Nah, Pernah ya? Nah, ini kita mau belajar itu. Lalu apa yang dimaksud dengan media relation? Ada yang tahu? Nah, ini kalian bisa lihat di slide ini ya. Media relation merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan PR untuk menjalin hubungan baik dengan media massa. Ya. Jadi ada nanti keuntungan-keuntungan yang didapatkan perusahaan ketika perusahaan itu memiliki hubungan yang baik dengan media massa. Ya. Nah, ini ada beberapa definisi ya terkait media relation itu. Ada Frank Jeffkins ya, kalau kalian baca nanti ada di bukunya Frank Jeffkins juga ada. Dia juga membahas bahwa media relation itu adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum. Jadi tentang perusahaannya kemudian dipublikasikan di sebuah media. Seperti itu ya. Jadi tentu ini adalah informasi-informasi yang penting yang seharusnya dapat diakses oleh publik ya atau masyarakat luas. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa definisi. Kemudian ada lagi yang menjelaskan media relation itu lebih kepada hubungan antara organisasi dan media. Ini ada Samplek ya. Hubungan antara suatu organisasi dengan media. Ada media cetak, ada media non cetak ya. Media cetak apa aja? Oke, koran, majalah ya. Kemudian media non cetak televisi, Yuk. Oke, jadi itu nanti kita juga akan bedakan ya media visual maupun media audiovisual ya, seperti itu. Tergantung daripada kebutuhan perusahaan itu mau menyampaikan informasinya melalui media apa, ya. Nah, ini ada lagi aktivitas komunikasi yang dilakukan PR atau humas untuk menjalin pengertian, ya, pengertian dan hubungan yang baik dengan media massa untuk pencapaian sesuatu yang seimbang. Ya, jadi kondisi perusahaan harus balance ya, informasi-informasi yang diterima publik harus balance, seimbang sesuai dengan kondisi perusahaan, tentunya yang positif. Nah, sebagai seorang PR, teman-teman ini kan nanti calon-calon public relation ya, calon humas. Sebagai seorang PR, maka kita harus dapat menjalankan peran dan tugas kita ya sebagai seorang PR. Makanya kenapa kita harus punya public speaking-nya bagus ya. Supaya kita menjalin hubungan dengan media juga gampang, ya, gitu. Ini nanti yang mau masuk ke media massa, ada yang jadi di media massa, ada yang jadi di perusahaan. Siapa tahu kan ya, Ririn misalkan di media apa, Ahmad punya perusahaan. Suatu hari bisa menjalin sebuah hubungan yang baik antara perusahaannya dengan media massa di mana Ririn berada. Nah, ini contohnya. Nah, segala komunikasi yang dilakukan oleh PR sifatnya apa? Komunikasinya diadik ya. Komunikasi diadik adalah komunikasi timbal balik, dua arah ya, dua arah. Jadi ada feedback yang diberikan ketika informasi itu disampaikan melalui media, ya, mendapatkan namanya timbal balik. Nah, ini adalah jenis-jenis media yang tadi teman-teman sebutkan. Ada surat kabar, ada majalah, radio, televisi. Kalau yang sekarang lagi booming itu apa? Podcast ya. Podcast. Sekarang sudah banyak kita mengundang dari media-media ya untuk menyampaikan informasi tentang perusahaannya, mungkin punya inovasi apa ya yang bisa diakses supaya bisa dikenal, itu melalui podcast seperti sekarang. Nah, ada tujuannya kenapa PR harus membangun hubungan dengan media. Kira-kira tujuannya apa? Memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Ini tujuannya. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan?
Ada yang mau bertanya? Ya. Bentuk aktivitas media relation apa saja ya, Bu? Bentuk-bentuk aktivitas media relation. Kira-kira teman-teman ada yang mau jawab? Kira-kira apa? Apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan media relation? Nih kita sampai di sini ya. Aktivitas media relation. Kita bisa yang pertama mengirimkan siaran pers, ya. Jadi ada yang kita kirimkan ke pers. Perusahaan kita itu mau memberitakan atau menyampaikan apa sih, gitu ya, ke siaran pers bisa. Atau menyelenggarakan konferensi pers. Ya, biasanya konferensi pers itu diadakan ketika misalkan perusahaan itu kena kasus, ya, atau krisis, gitu ya. Biasanya digelar konferensi pers. Mencoba untuk mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya melalui media. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada media gathering. Ini banyak dilakukan ketika media itu punya hubungan dengan perusahaan. Media gathering ya, silaturahmi. Perjalanan pers, special event. Nah, event-event apapun yang diselenggarakan perusahaan itu bisa disampaikan melalui media. Ya, misalkan apa eventnya? Ulang tahun perusahaan, apalagi? Banyak ya, misalkan ada pejabat direktur baru yang diangkat gitu lah. Nah, itu adalah spesial event yang bisa masuk ke dalam media. Ada lagi wawancara khusus, ada lagi menjadi narasumber media. Gitu. Sampai sini jelas? Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Bu, saya Bu. Iya. Apa manfaatnya memiliki hubungan antara media Bu dengan media? Apa manfaatnya? Memiliki hubungan dengan media. Apa kira-kira manfaatnya ketika perusahaan itu punya hubungan yang baik dengan media? Ya, kita sampai sini. Manfaatnya apa ini? Bisa mendapatkan perhatian yang lebih besar dari para stakeholder, ya. Itu. Jadi perusahaan bisa mendapatkan perhatian dari banyak stakeholder. Stakeholder itu banyak ya, ada pemerintah, ada yang lain, supplier ya, dan lain sebagainya. Kita perusahaan kalau punya hubungan baik dengan media, kita diberitakan, banyak yang kenal. Kalau banyak yang kenal berarti kita banyak jadi perhatian. Mungkin ada banyak yang mengajak kerjasama dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk perhatian yang diberikan. Kemudian apalagi? PR lebih aktif dalam menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas. PR-nya aktif, memonitor dan meninjau isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Isu-isu apa nih yang sedang hangat diperbincangkan? Ya, itu bisa menjadi manfaat memiliki hubungan baik dengan media. Bisa mempromosikan perubahan. Misalkan perusahaan itu ada berubah nama, berubah logo, berubah apapun, ya, itu bisa disampaikan melalui media. Itu dikenalkan lagi, dipromosikan. Membangun komunitas yang berkaitan dengan perusahaan. Ada ya komunitas tertentu ya dalam perusahaan ya. Nah, itu bisa disiarkan ya atau diinformasikan melalui media. Dan juga bisa membangun reputasi. Ya, reputasi itu dibangun dalam jangka waktu yang tidak sebentar ya teman-teman ya. Jadi manfaat memiliki hubungan dengan media itu sangat besar ya. Kalau kita bisa membangun citra sebuah perusahaan, jangka panjangnya adalah reputasi. Ya, jadi citra dulu yang dibangun, baru kemudian citra itu akan terus ada ya. Kemudian dia akan berkembang menjadi sebuah reputasi. Nah, reputasi itu yang dibangun cukup lama, reputasi yang baik perusahaan, ketika dia tiba-tiba hancur ya atas sebuah krisis misalkan yang terjadi pada sebuah perusahaan, tiba-tiba reputasinya sudah buruk aja. Ya, tidak mudah untuk membangun kembali reputasi sebuah perusahaan, membangun citranya dulu. Ya, jadi butuh jangka waktu yang lebih lama untuk membangun reputasi daripada citra perusahaan. Nih teman-teman harus pahami ya. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Nah, kalau kita membicarakan tentang media relation berarti akan berhubungan dengan publikasi. Ya, nih. Publisitas atau informasi baik yang berbentuk berita, artikel, karangan yang itu disiarkan oleh media massa. Mungkin kalian pernah baca banyak publikasi ya yang ada di media massa. Nah, publikasi ini juga dibuat oleh PR. Jadi tugasnya PR tuh banyak ya. Kalau dengan media dia buat rilis, dia harus membangun hubungan baik, dia harus
tahu event-event, dia harus gathering ya, dia harus menulis yang namanya publikasi juga ya. Banyak yang tanggung jawab dan peran PR sebagai media relation ya. Segala bentuk publikasi yang dimuat di media massa itu dapat dijadikan alat untuk meningkatkan citra perusahaan. Ini ya, ini senjatanya PR nih. Jadi apa saja yang diomongin PR itu akan berhubungan dengan citra. Ya, gitu. Jadi PR harus hati-hati kalau menyampaikan sesuatu ya, kalau ngomong itu harus hati-hati. Karena apa? PR itu ujung tombaknya perusahaan ya. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Jadi PR itu penting bagi sebuah perusahaan. Apapun informasi yang keluar dari seorang public relation itu dipercaya, gitu ya. Itu dipercaya. Nah, bentuk publikasinya bisa seperti apa? Bisa berita rutin, bisa feature, bisa artikel-artikel. Seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa seorang PR harus melakukan publikasi? Ada tujuannya. Tujuannya adalah nih, untuk memperoleh publisitas yang luas, memperoleh tempat pemberitaan di dalam media, memperoleh feedback atau umpan balik ya. Terus untuk melengkapi data, untuk mewujudkan hubungan yang stabil ya antara perusahaan dan media. Jadi publikasi pun juga punya tujuan ya, teman-teman, yang harus dicapai gitu. Nah, intinya adalah pada program PR ya, hubungan dengan media relation yang dijalankan adalah hubungan baik dengan media. Ini harus digaris bawah ya. Namanya media relation. Intinya hubungan yang dijalin PR dengan media. Ya, ini harus baik, harmonis ya. Jika organisasi dan media ya, atau jika sebuah perusahaan dan media dia memiliki hubungan yang baik, maka yang diharapkan terjadi apa? Ya. Jadi segala kegiatan di perusahaan itu bisa dipublikasikan secara sukarela tanpa berbayar. Ya, itu. Kita kalau punya hubungan baik dengan media seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ya, kita diskusi sedikit ya. Apabila sebuah perusahaan itu menghadapi krisis ya. Krisis itu banyak ya. Krisis itu bisa terjadi karena perusahaan itu hancur karena bencana. Ya misalkan lumpur lapindo kemarin kan klaimnya gitu ya. Atau krisis keuangan tiba-tiba bangkrut, itu namanya krisis ya. Jika sebuah perusahaan itu terjadi krisis, kira-kira kita kan punya hubungan baik nih dengan media. Kira-kira keuntungan apa yang kita dapatkan dari hubungan baik itu? Apa? Ya? Alivia mau menjawab? Media dapat memberitakan atau menyampaikan informasi yang positif, namun tidak memblow up hal-hal negatif dari perusahaan tersebut. Ya, jadi seperti itu ya. Ini akan kembali lagi pada citra, ya, citra perusahaan. Jadi jika kita punya hubungan yang baik dengan media, suatu hari perusahaan kita itu mengalami krisis ya. Krisis itu artinya kasus ya. Kita diterpa isu lah dan segala macam. Itu media itu akan mendukung kita. Tetap mendukung kita untuk memberikan informasi-informasi yang positif, gitu loh ya. Bukan informasi-informasi yang negatif. Jadi media yang punya hubungan baik dengan kita justru akan mengangkat kita untuk kembali lebih baik, bukan malah menjatuhkan ya perusahaan kita. Nah itu fungsinya ketika kita punya hubungan baik dengan media. Teman-teman, apakah sampai di sini ada yang kurang jelas? Cukup jelas. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Kita bisa akhiri kuliah kita siang ini? Bisa. Oke, tadi belum absen ya? Absennya di mana? Iya, LMS, pinter. Nanti silahkan teman-teman download juga modulnya di sana. Silahkan isi presensi di sana ya. Seperti yang sudah. Oke? Baik, perkuliahan saya akhiri siang ini. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.